Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur malam hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan. Saya berharap kita ada dalam keadaan sehat dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kalaupun sampai hari ini kita masih diperhadapkan dengan pergumulan, Saudara, sampai hari ini kita masih lihat doa-doa kita belum dijawab. Kita tetap terus mau percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Setiap proses, setiap pembentukan, setiap salib yang harus kita pikul, kita percaya sama seperti pemazmur katakan, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita agar kita bergantung sama Tuhan, sama seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus, bahwa dalam kelemahanmu lah terletak kekuatanku, kata Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada malam hari ini, sebelum kita beristirahat, saya ajak setiap kita melalui program Bible and Bed untuk kita renungkan firman Tuhan, sehingga ketika kita sebelum menutup mata kita di atas pembaringan, yang kita ingat adalah kebaikan Tuhan, yang kita ingat adalah kasih setia Tuhan, yang kita ingat adalah janji Tuhan. Karena jangan sampai yang kita ingat ketika kita mau tidur adalah orang yang nyakitin kita, orang yang ngerugiin kita, ya kan, orang yang mengkhianati. Jangan, Saudara. Kalau mau tidur tuh pikir yang baik-baik saja gitu, ya kan. Kalau kita mau tidur pikirin aja janji Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, sehingga tidur pun nyenyak gitu, ya kan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan bisa pakai orang jahat sekalipun untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang kita terima di setiap malamnya, ya. Jika Bapak Ibu baru pertama kali bergabung melalui program Bible and Bed ini, saya Pastor Glenn Latuheru menyambut setiap umat Tuhan bisa bergabung bersama-sama. Kiranya program ini boleh menjadi berkat, dan support program ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar setiap kali saya membagikan renungan singkat, Bapak Ibu mendapatkan pemberitahuannya, notifikasinya di handphone Bapak Ibu, ya. Bagikan juga, bahkan kalau ada pokok-pokok doa yang mau tuliskan di kolom komentar, silakan. Saya akan doakannya buat setiap Bapak Ibu yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom komentar. Kita datang sama Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena sepanjang hari ini Tuhan sertai kami. Bahkan ketika kami akan beristirahat pun kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena kami percaya ketika kami merenungkan firman Tuhan, timbul iman, timbul pengharapan, dan hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui adalah bahwa iblis tidak akan pernah menyerah gitu, ya kan. Ada orang bilang ada satu hal yang kita bisa pelajari dari iblis gitu, dari si jahat. Apa itu, saya bilang gitu kan? Tidak pernah menyerahnya gitu, tidak pernah menyerah gitu. Iblis tidak pernah menyerah, saudara. Iblis tidak pernah menyerah. Kalau dia gagal, dia undur, maka dia cari waktu lagi untuk kapan menjatuhkan orang percaya. Dia gagal lagi, dia tidak pernah menyerah. Dia coba lagi segala macam cara, segala daya upaya gitu dia buat supaya sederhana, supaya anak-anak Tuhan di akhir zaman jatuh, saudara. Ya, gagal ikut Tuhan. Itu tujuannya. Nah, suatu kali saya lihat dalam perenungan firman Tuhan bahwa ketika bangsa Israel akan dikutuki, ya, kita tahu kisah ini oleh Balak bin Zipor, raja Moab, saudara dikasih dalam Tuhan. Dia mengutuki bangsa Israel, dia panggil Bileam. Iya kan, dia panggil Bileam, tapi pada kenyataannya Bileam bukan mengutuki, kita tahu bersama, malah Bileam memberkati. Wah, kesal sekali nih Balak ini. Karena dia tujuannya dia manggil si Bileam ini untuk mengutuki gitu kan, untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi pada akhirnya Bileam malah memberkati bangsa Israel. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, gagal lah gitu ya. Kira-kira gagal lah si jahat untuk mengutuki bangsa Israel, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, gagal kira-kira seperti itu. Tapi tahu gak saudara, kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 2
dari 22 lah, bilangan 22, 23, 24 itu bicara tentang Bileam dan Balak. Kisahnya panjang saudara. Tapi gagal, tapi nggak berhenti sampai di situ saudara. Ketika masuk di pasal 25, kita lihat sama-sama. Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2. Sementara Israel tinggal di Sitim, ini udah selesai nih, Balak dan Bileam udah selesai. Balak udah pulang ke rumahnya, Bileam udah pulang ke rumahnya. Udah nggak bisa, udah nggak mempan lah gitu kira-kira kan. Tiba-tiba sementara Israel ditinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina. Si bangsa orang Israel ini berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Astaga. Yang pertama serangan gagal. Ketika akan dikutuki dari atas bukit nggak bisa. Tetapi serangan kedua masuk saudara. Apa? Bangsa Israel failed. Bangsa Israel gagal dengan apa? Dengan adanya perempuan-perempuan Moab yang masuk. Jadi ternyata si jahat ini strateginya dia ganti gitu. Yang pertama dia kutuki dari atas, dari jarak jauh, nggak mempan. Oh dia masuki, dia susupi, sudah dikasih dalam Tuhan. Makanya hari ini saya ajak malam hari ini kepada umat Tuhan. Ingatlah, iblis tidak akan pernah menyerah. Dia akan berusaha. Jangan pernah pikir hari ini dia gagal, besok dia nggak serang lagi. No, setiap saat, setiap hari, setiap waktu dia akan berusaha dan berusaha dengan segala daya upaya agar anak-anak Tuhan gagal, saudara. Ini terlihat bangsa Israel tidak bisa dikutuki oleh Moab, oleh si Balak ini, raja Moab. Tetapi ketika dia udah tenang, mereka udah masuk ke Sitim, masuk nih perempuan-perempuan Moab nih. Jatuhlah orang-orang Israel di sana. Astaga, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi hari ini kita belajar saudara ya, hati-hati betul, berjaga-jaga betul. Kalau dia serang dari lini sayap sebelah kanan gagal, maka dia akan coba serang dari sayap sebelah kiri saudara. Sayap sebelah kiri gagal, dia akan serang dari depan gagal dia serang dari belakang gagal dia serang dari tengah, dari segala sisi si jahat akan serang. Sebagai hamba Allah, sebagai rekan sekerja Allah, malam hari ini saya ajak setiap kita waspada. Sebelum Yesus datang kali yang kedua, dia akan terus menyerang saudara dan saya. Kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun. Kalau dia gagal versi satu, dia akan masuk versi yang lain. Dia gagal versi yang lain, dia akan serang dengan cara yang berbeda. Tapi tujuannya sama, caranya berbeda, versinya berubah. Tetapi tujuannya sama, agar kita anak-anak Tuhan jatuh. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan waspada. Iblis tidak pernah menyerah, saudara. Ya, iblis tidak pernah menyerah. Berjaga-jagalah, tutup setiap celah. Jangan buka celah. Ya, jangan buka celah. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Betul dia lari daripada kita, tapi apakah dia tidak datang lagi untuk mencoba kita, untuk mencoba menjatuhkan kita? Oh, dia terus. Iblis berkeliling, Alkitab katakan berkeliling itu gak pulang pergi saudara, keliling. Sekeliling berarti dia cari kapan kita lengah, dia cari kapan kita jatuh, dia cari kapan kita buka celah, dia cari. Saya ajak setiap anak-anak Tuhan kita yang tinggal di akhir zaman ini, bukan waktu yang mudah. Berjaga-jaga saudara, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Iblis tidak pernah menyerah. Dia akan pakai setiap hal untuk membuat kita jatuh. Tutup celah. Berjaga-jaga. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang mengajarkan kami, membukakan, menyingkapkan akan segala sesuatu yang harus kami lakukan agar berjaga-jaga di hari-hari akhir ini. Tuhan, tolong setiap kami anak-anak Tuhan agar kami waspada, kami dituntun oleh Roh Kudus, agar kami memiliki hikmat dalam kami menyikapi setiap serangan-serangan si jahat dari berbagai jenis cara dia memasukkan serangan-serangannya. Hamba berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka mendengarkan malam hari ini firman-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, tolong setiap kelemahan kami. Tuhan, jaga hati dan hidup kami, pikiran kami, agar selalu kami berkenan di hadapan Tuhan.
Hamba menyerahkan umat-Mu malam hari ini. Kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan yang memberkati kami. Kami tidur dengan nyenyak sebab Tuhan yang membaringkan diri kami. Bersama-sama dengan Tuhan kami lewati sepanjang malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat saudaraku. Dan tetaplah berjaga-jaga. Tuhan memberkati kita.